Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh, Ibu. Ya. Terima kasih. Ini saya lihat yang bergabung sudah 18 orang ya. Jadi semua berarti memperhatikan membaca siam gitu ya. Tadinya saya agak ragu-ragu mengumumkan lewat siam, kalau kami di Siado mengumumkannya, yang Anda bisa baca di siam, nanti terbaca enggak sama anak-anak. Ternyata alhamdulillah ini tampaknya semua memperhatikan. Dan nah ini sudah bergabung, di sini juga sudah bergabung tim pengajar biologi tanaman hortikultur. Jadi selain saya sudah ada Bu Retno Mastuti. Selamat bergabung Bu Retno, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rara. Ya, ini Bu Retno tadi sudah meminta izin ke saya untuk tidak on cam karena sedang double dengan hal yang lain gitu ya, sehingga beliau suaranya saja yang bisa Anda dengar, tapi saya yakin karena Anda sudah semester 7 atau 8 nih? 7 atau 8? Semester 8. 6. 6. Oh, 6. Saya pikir sudah 8. Semester 6 pasti sudah pernah diajar oleh Bu Retno, paling tidak di fisiologi tumbuhan. Nah, oke, ini tadi sudah saya buka ya. Saya perkenalkan selain Bu Retno yang mengajar untuk biologi tanaman hortikultur, nanti satu lagi adalah Prof. Lukman Hakim. Tadi saya hubungi pagi agar kalau ada waktu bisa bergabung karena beliau sekarang sibuk sekali menjadi ketua LPPM. Tadi bilang kalau OTW dari pagi, tadi OTW enggak tahu sekarang sudah nyampe atau belum gitu ya. Mudah-mudahan saja beliau bisa bergabung. Nah, ini agak lucu untuk biologi tanaman hortikultur ini, kuliahnya belum mulai, jadi jadwal praktikum lebih duluan daripada jadwal kuliah. Kuliahnya masih hari Rabu, sudah mulai hari Senin. Nah, ini kami manfaatkan karena untuk biologi tanaman hortikultur ini nanti sebenarnya banyak untuk bekerja prakteknya gitu ya, bekerja prakteknya atau praktikumnya ya. Jadi praktikum nanti akan relatif dominan gitu dibandingkan dengan kuliahnya, karena juga bentuknya untuk praktikum biologi tanaman hortikultur ini mulai dari awal dulu berupa small project. Jadi Anda diminta untuk membuat proyek sendiri-sendiri, small project, proyek kecil, dengan menggunakan subjeknya atau objeknya adalah tanaman hortikultur, dan memanfaatkan teknik-teknik yang nanti akan Anda pelajari di dalam kuliah. Gitu. Nah, kemarin saya meminta Anda untuk menuliskan, mengirimkan alamat email, alamat tinggal saat ini ke email saya. Nah, itu yang sudah merespon dari 22 itu, yang belum kelihatannya 6 deh, sekitar 6 orang, sehingga saya ini belum tuliskan. Nah, untuk apa alamat itu? Karena saya ingin mengupload, jadi kira-kira yang tinggalnya agak berdekatan itu saya kelompokkan jadi dalam satu kelompok, agar nanti kalau misalnya perlu untuk ketemu luring itu lebih mudah bagi Anda gitu ya, karena ini akan dikerjakan dalam kelompok. Jadi small project dalam kelompok, dan nanti juga ada tugas presentasi yang dikerjakan dalam kelompok. Nah, kelompok itu akan sama antara presentasi di kuliah maupun di small project. Jadi Anda tidak gonta-ganti tim gitu ya. Maksudnya begitu. Timnya terdiri dari 2 sampai 3 orang, jadi juga tidak banyak. Sehingga agar Anda bisa lebih efektif dalam berkomunikasi dan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang manfaat begitu ya, dari baik kuliahnya maupun praktikumnya. Mungkin akan saya share dulu jadwalnya atau grupnya ya. Mungkin grupnya dulu saja deh. Grupnya dulu. Nanti mohon Bu Retno kalau misalnya saya ada yang lewat dilengkapi ya Bu ya. Iya Bu. Nah,
grupnya ini sebentar. Nih saya share dulu grup. Nih. Ini tidak sama urutannya dengan di presensi karena saya kelompok-kelompokan tadi sesuai dengan tempat tinggalnya saat ini. Nah, ini ada yang masih kosong-kosong itu karena akan saya isikan informasinya dari yang tadi belum mengirimkan alamatnya kepada saya. Nah, sebelum saya menanyakan yang sama sekali belum mengirim, saya ingin memastikan untuk beberapa yang alamatnya kurang jelas. Kalau Foni ada di sini? Iya, Bu, Foni ada. Masrurah? Ya. Iya, Bu. Ini Majen Panjaitannya mana ini? Malang atau mana? Malang, Ibu. Oh, Malang. Ya. Majen Panjaitan bisa di seluruh Indonesia. Baik, jadi ini Malang juga. Oke. Saya ini kan dulu, hitamkan. Hesti. Hesti ada tidak? Iya, ada, Bu. Iya, ada. Kayen Kidul itu mana? Iya, saya lupa untuk menginformasikan juga. Saya insya Allah minggu depan ke Malang, Bu. Jadi alamat saya yang di Malang juga sebenarnya belum pasti. Mungkin sekitar daerah itu, Watugong, Bu. Oh gitu. Jadi selama semester ini akan di Malang? Iya, insya Allah. Okay. Tuh. Oh, kalau gitu saya tulis Malang saja. Baik. Kemudian ini Dafa, Muhammad Dafa. Ini di mana alamatnya? Iya Bu, saya lagi di Malang. Di Malang juga. Oh, Bu Retno ternyata banyak yang di Malang ini. Terus Zulfian? Zulfian Maulana? Iya Bu, apakah suara saya dengar? Ya. Saya di Krembung, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Jadi tidak ada rencana ke Malang ya? Baik. Denti di mana? Halo, Denti ada tidak? Denti belum tahu. Putri Firliani? Iya, Ibu, saya di daerah Watugong juga, Bu, di Malang. Oh, Malang berarti ya, baik. Oke, baik. Jadi ternyata banyak yang di Malang. Jadi sebenarnya kalau misalnya diizinkan luring gitu, menarik juga. Tapi semester 6 enggak boleh luring nih ternyata. Ya sudah. Tapi paling tidak kalau tinggalnya berdekatan itu siapa tahu diperlukan untuk ketemu antara Anda sendiri satu grup itu memungkinkan. Jadi ini saya masukkan dulu yang Malang. Baik, Herdin Hesti ini Malang, biar ke atas dulu. Oh, enggak. Yang ini aja, itu yang sudah. Dafa. Saya izin konfirmasi, Bu. Ini saya siapa nih? Saya Rahma Ayu. Di situ saya nulisnya alamat saya saat ini di Bogor, tapi sekitar minggu depan itu saya udah ke Malang, Ibu, di Watugong. Oh gitu, oke. Iya. Sebenarnya Anda kan belum harus ke Malang toh? Kalau Iya. Kasturi masih tetap di Pontianak? Ya Ibu, sepertinya masih, soalnya dengan orang tua masih belum diizinkan. Oke, baik. Ternyata masih ada nih tadi. Raihan di mana? Halo, Raihan? Raihan tidak ada. Baik. Zaihan Pahlevi? Tidak ada juga. Dewi Krisnawati? Halo? Dewi tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya ini aja. Saya letakkan random saja, tapi kalau yang sudah ada jelas, maka akan saya dekatkan dengan yang sama-sama Malang. Sebentar, dari atas saja. Nah, ini biar cowok-cowok semua.
Denti tadi hadir, Bu Laras. Siapa? Siapa, Bu? Denti tadi hadir. Denti? Oh, ya, Denti. Ya, Tapi mana anaknya? Denti? Halo, Denti. Hadir, Bu. Hadir. Tinggal di mana? Di Trenggalek, Bu. Jadi kamu dari Trenggalek? Iya. Nggak ke Malang ya? Belum, Bu. Belum, oke. Trenggalek, kemudian yang lainnya tetap belum ada ya. Muhammad Raihan, Zaihan, Dewi Krisnawati. Ini Sidoarjo, nanti yang jauh biar jauh-jauh sekalian saja gitu. Rahma, Ayu, Anggreni, Malang ini biar bersama-sama Malang saja. Malang biar sama Hesti. Kemudian ini ada Malang Putri ini. Nah, juga bersama-sama Rahma tadi. Ini kelompok 6. Baik, Foni. Sidoarjo biar ikut aja, Muhammad Sufyan nih ikut ini aja. Malang aja. Ini jangan mentang-mentang nanti cowok sendiri ngikut yang cewek-cewek loh ya. Muhammad Zulfian, ini sama Nafika sama Foni ini yang nanti juga harus berkontribusi. Nah, ini yang jauh Denti biar jauhan bareng sama Kasturi saja. Nah, ini kelompok 8. Yang 3 ini saya masukkan di sini. Mulai dari atas ini sudah lengkap. Jadi satu kelompok itu ada 2 atau 3 orang. Ya. Ini kok ada 1 ini saya hilangkan. Oke. Zehan, nih cewek-cewek semua. Nanti segera saya kirim lewat, saya ini kan lewat chat kalau bisa. Ya maaf nih sambil menunggu ya. Karena ini penting diperjelas lebih dahulu untuk kelompok ini agar semua bisa segera bekerja. Jadi ini. Baik, jadi ini grupnya. Jadi ada 8 grup nanti itu, 8 kelompok, yang masing-masing kelompok harus menentukan topik small project-nya apa dan segera melaporkan gitu ke saya sebagai koordinator. Ya. Jadi kelompok 1 itu 3 orang, Zulkarnain Nasrullah, Yudhistira, dan Muhammad Dafa. Kelompok 2 Dewi Priyanti, Asyahroh, dan Muhammad Raihan. Kelompok 3 itu Afif Eka Rahmastianto, Septi Tri Puspitasari, dan Dewi Krisnawati. Kelompok 4 Danila, Adisti, dan Zaihan. Kelompok 5 Nafika, Foni, serta Muhammad Zulfian Azahrawan. Kemudian kelompok 6, Hesti, Rahmah, dan Putri Firliani. Kelompok 7, 2 orang, Salsabila Nafasifa, ini sama-sama Pasuruan, dengan Ananda Kausar Nadia Faya. Ya, sama-sama Pasuruan, silahkan berkomunikasi nanti. Kelompok 8, Kasturi dan Denti ini yang benar-benar jauh-jauhan. Ya, jadi supaya diefektifkan komunikasi nanti lewat online ya berarti ya. Jadi itu saya save dulu. Itu kelompoknya. Kemudian untuk jadwal praktikumnya ini saya samakan dengan tahun lalu. Mulainya hari ini, jadi ada jadwal-jadwalnya kapan harus ada pendahuluan praktikum sekarang begitu ya. Kemudian ada presentasi proposal. Jadi PPT itu seminggu setelah ini. Jadi harus cepat
ya. Dengan pembimbing dan asisten masing-masing. Nanti dosen pembimbing saya tentukan segera setelah ini. Kemudian ada perbaikan proposal setelah konsultasi dengan pendamping, dengan dosen pendamping maupun asisten, dan selanjutnya pelaksanaan small project itu mulai Maret. Jadi masuk Maret itu Anda sudah mulai melaksanakan small project-nya. Nanti selanjutnya ada progress report. Itu April. Jadi kira-kira sebulan mengerjakan sudah harus ada project report, progress report. Nah, setelah progress report nanti dilanjutkan lagi dan kira-kira 1 bulan setelah itu menyusun small project dan membuat PPT, dan yang terakhir adalah nanti Juni presentasi laporan akhir. Ya. Jadi itu secara garis besar praktikum biologi tanaman hortikultur yang akan dilakukan. Kalau di sini tertulis waktunya setiap Senin jam 1 sampai jam 3.40. Nah, itu karena ini nanti dikerjakannya adalah di rumah masing-masing, gitu ya, di rumah salah satu dari grup itu mestinya begitu, maka selanjutnya bisa pelaksanaan selanjutnya bisa sewaktu-waktu sih sebenarnya gitu. Tapi laporannya nanti ada laporan mingguan itu setiap Senin itu. Begitu. Ya. Jadi nanti kira-kira nanti dilakukan untuk pelaporannya dilakukan secara daring juga. Baik, jadi itu dulu barangkali ada tambahan Bu Retno? Iya, sebentar. Anak-anak dulu, Bu. Saya tak ini. Anak-anak dulu ya, kalau ada pertanyaan ya. Baik, silakan anak-anak kalau ada pertanyaan. Ya, Ibu, saya izin masuk. Ya. Nama saya Danila. Jadi, saya ingin bertanya apakah dari jadwal praktikum ini sudah fix ya, Ibu? Apa sudah tidak bisa diubah lagi? Karena sebenarnya saya tuh juga ada bentrok gitu sama praktikum mikrobiologi industri gitu. Cuman tadi Ibu bilang juga kalau ini bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, tapi apakah nanti ada seperti presentasi yang harus sekelas seperti ini atau tidak ya Bu? Ya, ada presentasi ya. Nanti ada diskusi juga. Kok bisa bentrok? Kan ini sesuai jadwal. Jadi Senin jam 1 sampai jam 3.40 itu adalah jadwalnya praktikum biologi tanaman hortikultur. Iya Ibu, soalnya pas saya kan juga awal bimbang, terus ada informasi dari teman-teman katanya kalau dari dosen mikro juga untuk praktikum bisa di reschedule gitu. Terus juga untuk yang dosen tumbuhan juga kalau misalnya ada yang bentrok tuh bisa di reschedule juga. Jadi makanya nanti bisa di reschedule. Jadi saya coba 2 aja gitu. Soalnya dua-duanya saya minat gitu. Saya pengen bergabung ke 2 kelasnya gitu. Ya, nanti silahkan Anda atur kalau memang sudah menyadari seperti itu. Yang ini jelas sudah ada jadwalnya dan juga sudah ada kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Seperti saya katakan tadi, kalau misalnya untuk penanaman, misalnya pemeliharaan tanaman, itu tentu jamnya tidak harus jam ini. Tapi ketika harus menyampaikan, harus presentasi, maka tentu pada jam ini, gitu, tidak pada jam lain. Ya, silakan diatur saja. Yang diatur saja untuk yang praktikum yang lainnya, gitu ya, disesuaikan. Baik Ibu, terima kasih. Baik, jadi itu selanjutnya barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya, baik Ibu. Saya Putri Firliani izin bertanya, Bu. Untuk laporannya. Halo? Apa suara saya masuk? Ya, silakan. Ya, Ibu, saya izin bertanya untuk laporannya sendiri berarti dibuat berkelompok ya Bu, individu. Berkelompok. Oke, ya baik, terima kasih Bu. Kelompok, ya jadi sesuai ini adalah tugas kelompok dan kami akan menilai secara berkelompok.
gitu ya. Tapi tentu saja namanya tugas kelompok akan bagus kalau semua anggota kelompok berpartisipasi. Ya, nanti akan kelihatan kalau misalnya yang bekerja hanya 1 orang begitu ya, itu akan tampak gitu. Ya, jadi kelompok. Baik, ada lagi barangkali? Permisi Ibu. Ya, silakan. Saya Dewi Krisnawati, mohon maaf baru. Ya, saya Dewi Krisnawati. Tadi mohon maaf baru bisa masuk karena ada kendala. Untuk alamatnya sekarang di Malang. Oh, di Malang juga. Oke, baik. Jadi malah sudah sesuai ini. Jadi timmu itu ada Afif sama Septi yang sama-sama di Malang. Ya, jadi silakan berkomunikasi dengan efektif, efisien ya. Jadi harus efisien juga karena ini masih katanya masih dalam pandemi, sehingga yang efisien. Jadi jangan lama-lama gitu. Misalnya perlu ngobrol juga enggak, kalau ketemu luring juga jangan terlalu lama. Oke, baik. Terima kasih Dewi yang sudah konfirmasi kehadirannya dan memberikan alamatnya. Oke, selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Maaf, ini siapa enggak pas, enggak nampak di frame saya. Iya, ini saya Zehan Palevi, Bu. Tadi, mohon maaf, baru Zehan. masuk ada kendala ya. Saya untuk alamatnya di Candisari Utara nomor 19, Ibu. Di Malang, di Suhat. Mana itu? Di Soekarno-Hatta, Bu. Iya. Malang, ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi pengelompokannya sudah pas. Baik. Iya, Ibu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Zehan. Saya pikir Zehan itu perempuan gitu. Baik, ternyata laki-laki dari suaranya benar ya? Iya, laki-laki, Bu. Iya, saya sebenarnya pernah juga punya mahasiswa, saya pikir laki-laki karena dari suaranya ternyata perempuan yang bersuara besar begitu. Nah, baik, terima kasih Zehan. Selanjutnya barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari mahasiswa yang lain. Tidak ada lagi? Monggo Bu Retno kalau ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih, Laras. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Alhamdulillah ini hari pertama sudah tancap gas, Bu Laras. Kuliah belum mulai, praktikumnya sudah mulai duluan. Nah, karena kuliah belum mulai, ini saya mengusulkan Bu Laras bagaimana kalau sedikit diberi gambaran mahasiswa tentang sebenarnya apa yang kita pelajari, yang akan dipelajari di biologi tanaman hortikultur, sehingga ini karena saya lihat jadwalnya juga sangat mepet gitu ya. Minggu depan ternyata sudah harus presentasi proposal gitu. Harapannya mahasiswa sudah punya apa ya akan dikerjakan pada small project nanti gitu ya. Ini terus terang saya bayangkan juga ya alhamdulillah yang di Malang banyak ya. Tapi untuk yang jauh-jauhan ini agak ya mudah-mudahan lah nanti bagaimana jalannya gitu ya. Karena memang kondisinya seperti ini gitu. Mungkin bisa jelaskan dulu Bu Laras apa biologi tanaman hortikultur, kemudian yang sudah pernah diteliti oleh mahasiswa biologi tanaman hortikultur itu apa saja, sehingga mungkin harapannya mahasiswa bisa punya bayangan gitu ya. Karena ya monggo Bu Laras. Saya atau Bu Retno? Bu Laras. Ya, baik, terima kasih Bu Retno. Saya tawarkan saya atau Bu Retno itu karena sebenarnya kami itu benar-benar tim yang solid gitu ya. Jadi kami mengelola biologi tanaman hortikultur ini benar-benar kasih gitu. Sehingga kami memang info banget. Nah, ya betul. Jadi small project itu seperti saya tadi beri pendahuluan sedikit tadi, itu adalah project kecil. Jadi project kecil berisi penelitian menggunakan tanaman hortikultur.
yang termasuk tanaman hortikultur ini nih contohnya di jadwal kuliah ini ada pomologi itu yang buah-buahan, olerikultur itu adalah olerikultur itu apa Bu Retno? Saya agak lupa. Sayur-sayuran, ya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran. Jadi apakah kangkung atau sawi atau apa yang namanya sayur bayam dan seterusnya. Florikultura, cabai, ya lupa saya cabenya. Cabai itu termasuk olerikultur. Kemudian florikultur, nah dari flori itu adalah bunga. Jadi bunga-bungaan. Jadi yang senang bunga bisa meneliti tentang bunga. Yang senang sayur juga boleh sayur. Yang senang buah-buahan juga boleh. Nah, hanya waktunya. Tadi sudah dilihat bahwa pelaksanaan small project itu sekitar 3 bulan efektif, sekitar 3 bulan saja. Sehingga harus dipilih tanaman yang objeknya harus tanaman yang umurnya pendek, gitu ya. Jadi misalnya sawi, misalnya begitu kalau sayur ya. Kalau cabai itu cabai bisa juga hanya 3 bulan itu biasanya baru mulai berbunga. Jadi aspek yang diteliti harus disesuaikan juga. Jadi kalau misalnya seperti cabai yang akan berbunga sekitar umur 2-3 bulan, tapi mungkin buahnya belum banyak atau mungkin bisa jadi belum ada tergantung kepada jenisnya, varietasnya, maka misalnya pengamatan sampai bunga. Tapi kalau misalnya sawi itu yang diamati perkembangan daunnya, misalnya vegetatif itu boleh. Jadi menggunakan tanaman-tanaman hortikultur tersebut. Kemudian, kalau yang dulu-dulu kakak kelas Anda sudah pernah melakukan, itu objeknya macam-macam. Jadi ada yang meneliti tadi cabai itu tadi ya, sawi juga, kemudian bayam juga, bahkan ada singkong juga. Nah, singkong karena umurnya panjang, maka pengamatan adalah pada fase vegetatif saja. Jadi singkong waktu itu bagaimana kemunculan tunasnya, kalau panjangnya batang yang ditanam itu sekian, misalnya pendek atau lebih panjang, apa pengaruhnya, munculnya tunas dari yang mana, begitu. Jadi disesuaikan agar nanti cukup waktunya selama 3 bulan itu mendapatkan informasi yang bermanfaat, gitu ya. Kemudian pelaksanaannya, tadi saya katakan di rumah, tempat di mana Anda tinggal. Makanya saya menanyakan ada di mana, ternyata di Malang. Oke, kalau di Malang mungkin kebanyakan, saya kurang tahu, tadi saya nggak menanyakan. Di Malang tuh kos atau bagaimana? Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan menanam di tanah, maka bisa di polybag, di pot, atau misalnya ingin menggunakan teknik. Nah, teknik di sini disampaikan juga nanti. Teknologi budidayanya itu macam-macam. Misalnya ada yang hidroponik, ada kultur jaringan, vertikultur, ada yang seperti itu. Ingin mencoba seperti itu juga boleh. Misalnya karena lahan tempat menanam itu terbatas, maka ini hanya bisa vertikultur, vertical culture. Jadi meningkatnya berdiri tegak gitu penanamannya. Atau mau hidroponik, silahkan. Ya, ada juga waktu itu yang hidroponik juga, gitu kakak kelas Anda mencoba hidroponik. Hidroponik itu ada yang mulai dari yang sederhana sampai yang lebih canggih gitu, ada bisa. Saya sebenarnya di rumah ada instalasi hidroponik, ya. Tapi saya tidak tahu ini apakah diizinkan oleh jurusan untuk berkumpul selain untuk skripsi ya. Kalau misalnya di rumah saya memungkinkan juga sih sebenarnya, gitu ya. Mungkin itu ya Bu Retno ya. Ya. Mau ditambahin J? Mungkin ya perlu, saya juga berpikir gitu ya, kalau misalnya ini mahasiswa tinggal di tempat kos gitu ya, kemudian lahan atau areanya tidak memadai untuk melakukan itu, apa kira-kira nggak boleh ya ke kampus ya benar ya? Maksudnya titip tanaman, iya titip tanamannya itu kan dipelihara segala macam itu kan juga agak repot juga gitu ya. Ya betul. Dan
Kalau ini sedikit cerita, karena kalau yang tahun lalu itu karena mahasiswanya tidak terlalu banyak, sehingga small project itu individu ya Bu Laras ya? Ya, individu Itu dan orang. karena mereka benar-benar masih di rumah juga Bu. Ya, benar masih di rumah sendiri. Tempat tinggal masing-masing, sehingga per individu gitu. Nah, ini karena sudah juga banyak yang di Malang, dibuat kelompok walaupun kelompok kecil. Nah, saya juga ingat bahwa nanti akhir April awal Mei itu kan bersamaan Lebaran, ya. Nah, ini mohon jangan dilupakan tanamannya. Biasanya kalau Lebaran terus mungkin pulang atau ada kegiatan lain gitu ya, sehingga tanaman itu menjadi mungkin yang harusnya diamati seminggu sekali gitu ya, harusnya disiram gitu. Hal-hal yang sepertinya sepele itu seringkali dampaknya cukup fatal gitu ya, terutama kalau masih dalam tahap perkecambahan. Jadi ada juga yang sudah tumbuh kemudian garing, mati, akhirnya harus nanam lagi. Nah, itu karena waktunya sangat terbatas sehingga memang perlu dicari objek untuk small project ini yang tidak usah susah-susah menurut saya ya Bu Laras ya. Yang penting praktek ya, praktek. Karena apa? Karena kalau pengalaman saya dan Bu Laras di mata kuliah biologi tanaman hortikultura ini, itu seringkali kegagalan itu bukan karena hal-hal yang rumit gitu ya. Jadi hal-hal yang sepele saja, mengecambahkan, menyiram gitu. Caranya menyiram saja itu membuat tanaman mati. Jadi sebenarnya banyak hal yang memang mungkin belum biasa saudara lakukan, itu harapannya bisa dipraktekkan di biologi tanaman hortikultur. Nah, ini karena fokusnya tanaman hortikultur itu fokusnya adalah jenis tanamannya sih sebenarnya, tetapi kegiatannya sebenarnya sederhana saja gitu ya. Nah, sehingga seringkali Pak Lukman itu juga bilang, oh masa cuma nanam gitu aja tidak bisa gitu ya. Saya aja di rumah saya banyak macam tanaman. Nah, itu berarti kan menunjukkan bahwa praktek itu sangat penting. Ya, jadi nah mungkin sedikit juga bercerita bahwa seringkali yang diambil topiknya itu adalah mulai perkecambahan. Jadi dari biji mengecambahkan, kemudian misalkan diberi perlakuan pupuk, misalkan diberi perlakuan ZPT eksogen gitu ya, kemudian dilihat pertumbuhan vegetatifnya, karena memang seperti tadi yang disampaikan Bu Laras, waktunya pendek, jadi kalau ingin sampai buah itu dulu pernah saya ingat mentimun ya Bu Laras ya. Ya, pernah mentimun. Ya, itu alhamdulillah bisa sampai berbuah. Dan hasilnya sangat signifikan begitu. Dia ingin melihat bagaimana perbedaan buah mentimun itu perlakuan apa saya lupa. Jadi hasilnya sangat berbeda signifikan. Yaitu alhamdulillah hasilnya bagus ya. Tetapi ada juga yang tidak sampai sama. Tetapi sekali lagi kalau saya mungkin bisa menekankan bahwa yang penting adalah praktek ya. Praktek dikerjakan benar. Nanti kalaupun misalkan ada gagal itu bisa menganalisis kenapa kegagalannya. Nah itu karena masih dalam tahap belajar, saya rasa tidak masalah. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Retno. Jadi sudah dilengkapi oleh Bu Retno. Dipertimbangkan betul. Jadi nanti yang diteliti itu apa, waktunya itu cukup ataukah tidak. Kemudian juga kalau misalnya ada libur-libur itu bagaimana menghandle-nya, ya. Itu supaya diperhitungkan. Nah, mengenai kesannya bahwa memang mepet itu kelihatannya waktu itu kita sengaja memepetkan ya Bu Retno. Karena pernah untuk waktunya diberi waktu untuk menyusun proposal itu waktu itu pernah diberi 1 bulan. Itu ya sama saja hasilnya masih kurang lengkap tetap gitu. Sehingga perlu waktu untuk melengkapi. Sehingga di sini itu ada diberikan waktu untuk perbaikan proposal small project. Ya, jadi setelah mendapatkan masukan-masukan saat presentasi, maka perlu ada waktu untuk perbaikan selama 2 minggu.
Ya, ini yang justru agak lebih lama. Jadi kami memberikan keleluasaan bagi Anda untuk membuat proposal terlebih dahulu, sebisa yang Anda bisa lakukan, sebagus mungkin yang Anda bisa, gitu. Kemudian kami beri masukan-masukan pada saat presentasi proposal dan kemudian diperbaiki. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan? Nah, mengenai penilaian itu mulai dari proposal presentasi dan PPT, baik PPT maupun proposal tertulisnya, apa namanya, ya proposal, tulisan proposal ya, itu akan dinilai. Kemudian pelaksanaan penelitian yang bisa kami lihat dari laporan per minggu itu juga kami nilai. Selanjutnya progress report itu juga ada penilaiannya, dan yang terakhir laporan akhir itu juga kami nilai. Jadi ini yang ada presentasi yang seperti ini itu adalah penilaian-penilaian, dan kami berharap bahwa Anda bekerja semaksimal mungkin. Seperti tadi sudah disinggung oleh Bu Retno bahwa yang paling penting Anda adalah latihan melakukan penelitian tanaman hortikultura ini dengan benar gitu ya. Kalaupun misalnya hasilnya tidak sesuai harapan, misalnya ternyata hasilnya kok kecambahnya keriting-keriting gitu, bahkan busuk, misalnya begitu, itu tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Asal Anda tahu mengapa kok bisa terjadi seperti itu. Dan Anda tahu bahwa nanti kalau misalnya melakukan lagi, itu tidak diulangi lagi kesalahan yang sama gitu ya. Karena ini memang berlatih. Namanya ini keterampilan atau apa kalau Bu Nunung biasanya itu keterampilan psikomotor, psikomotorik. Ya, itu memang harus dilatih, harus dilakukan, tidak bisa hanya teoritis. Meskipun sudah diberitahu misalnya pada saat perkecambahan harus dijaga tanah agar lembab secukupnya. Air tidak berlebihan tetapi juga tidak kekeringan. Nah, teorinya begitu. Tapi ketika pelaksanaan, nah itu barulah di situ yang benar-benar belajarnya. Yang dikatakan lembabnya secukupnya seperti apa sih? Itu kalau tidak dicoba, dilakukan, ya tidak tahu. Ya. Jadi itu yang juga sering menjadi apa namanya? Hal-hal yang menyebabkan hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, antara lain ya kelebihan air atau lupa tidak disiram jadi kekeringan, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele seperti yang dikatakan oleh Bruno tadi, tapi besar pengaruhnya gitu ya. Oke, baik, barangkali ada pertanyaan. Halo Ibu, saya izin bertanya. Putri. Ya. Iya Ibu, nama saya Putri Firliani. Saya mau bertanya Bu, untuk proposal dan juga PPT yang akan dikumpulkan minggu depan itu isinya apa ya Bu? Apakah ada formatnya mungkin atau template-nya Bu? Terima kasih. Wah, saya lupa, benar ada template-nya enggak? Ya, waktu kita membuat template enggak ya? Artinya ada. Ini asisten sudah ada yang daftar enggak Bu Laras? Belum saya cek. Oh, ya. Iya. Ini 22, ini berapa? 22 ya? 17. Ya, pesertanya 22. Ya, 22, jadi asistennya 2 paling enggak, yang mudah-mudahan bisa. Ya, Seingat saya ada Bu Laras template proposal dan laporan. Ada ya? Ada nanti. Sama PPT ya? Ini gini, kemarin kan sudah dimulai VLM ya Bu Laras. Ini untuk hortikultur, ini mau tetap pakai Google Classroom atau mau nyoba VLM-nya? Kita coba VLM langsung aja ya, VLM 2. VLM-nya. Ya, jadi VLM ini memang yang tersedia masih hanya untuk kuliah. Jadi apa mungkin praktikumnya juga disisipkan di situ saja ya, supaya informasinya lebih terstruktur gitu. Ya. Saya misalkan kami mau mengunggah template apa, itu saudara bisa melihat seperti halnya kalau di Google Classroom. Hanya memang saat ini di fakultas maupun di UB ini memang mencoba untuk menggunakan VLM gitu, sehingga
secara perlahan beralih dari Google Classroom ke VLM. Kami juga masih belajar, jadi sama-sama belajar juga untuk menggunakan itu, tapi mau tidak mau kalau tidak segera dipraktekkan akan tidak bisa terus nanti ya. Jadi nanti enrollment key-nya nanti akan diinfokan melalui pengumuman SIAM ya Bu Laras. Kita memasukkannya di Siado, nanti anak-anak melihat di SIAM. Ya, jadi nanti sesegera mungkin akan kami infokan supaya saudara bisa mengakses informasi yang terkait dengan praktikum paling tidak untuk ini. Itu Bu Laras. Ya, baik, terima kasih Bu Retno. Ya, jadi menggarisbawahi untuk kuliah dan praktikum biologi tanaman hortikultura, ini nanti kita menggunakan VLM 2 atau gimana sih itu lengkapnya Bu Retno? VLM saja ya. Ya, baik. Ya. Jadi nanti yang terkait dengan itu akan kami umumkan melalui Siado. Nah, tetapi untuk berjaga-jaga dan untuk membantu agar bila ada kendala bisa segera tertangani, mohon dibuat WA group ya. Ya, tolong ketua kelasnya siapa nih yang di sini nih? Kira-kira? Ketua kelasnya siapa? Siapa yang mau jadi ketua kelas? Halo, masih ada di sini semua kah? Tidak. Halo. Masih ada Bu, masih di sini Bu. Masih ada. Baik, jadi siapa nih yang jadi ketua nih? Mau ditunjuk atau bagaimana? Ya. Halo. Halo Ibu, kalau dari saya mungkin ditunjuk sama Ibu aja Bu, yang lain tuh kayak udah siap-siap banget itu Bu, dari wajah-wajahnya juga udah. Udah siap. Udah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu tunjuk siapa Bu Retno neneknya? Ini yang kelihatan namanya Yudhistira ini di saya. Oh, Pak Yudis saja ya. Karena Yudis ini juga cepat responnya kemarin juga untuk memberikan alamat segala aja. Dekat kampus. Ya. Ya, kami berharap dan juga sudah di Malang. Atau memang tinggal di Malang nih Yudis? Yudisnya ada enggak nih? Enggak Bu, halo, apakah saya terdengar? Oh ya, Yudis. Enggak Bu. Memang tinggal di Malang kamu Yudis? Enggak Bu, saya dari luar Malang, luar Jawa. Cuma ini saya juga di kos di Alhamdulillah dibolehin sama orang tua. Oh begitu. Ya Yudis, kami minta untuk jadi ketua kelas, bersedia kan? Insya Allah, tergantung dari kepercayaan teman-teman dan ibu bapak sekalian. Sudah setuju tadi ada. Sudah banyak tadi. Setuju. Baik. Jadi Yudis tolong dibuatkan WA group gitu ya. Insya Allah Bu. Dan kami dimasukkan. Nanti saya juga dimasukkan dan kami dijadikan admin juga. Jadi agar kalau misalnya mau ini, ya. Baik, terima kasih Yudis. Jadi ketua kelasnya untuk kelas biologi tanaman hortikultura adalah Yudhistira Ibrahim. Terima kasih atas kesediaannya. Jadi mohon dibuatkan itu. Terus kemudian apa lagi ya? Untuk mata kuliah biologi tanaman hortikultura ini, kami tim itu sudah membuat buku ajar. Nah ini tadi saya juga berdiskusi dengan Bu Retno. Sebenarnya kami menyampaikan ini ada rasa nggak enak juga gitu loh, rasa-rasa gimana gitu ya. Tapi memang sudah ada buku yang dibuat, buku ajar yang Anda bisa mendapatkannya bisa langsung melalui UB Press ke UB Press. Ya, jadi atau bisa juga lewat kami. Selama ini kalau lewat kami dosen itu mendapatkan diskon seingat saya, tapi nanti juga saya tanyakan untuk kepastiannya. Nah, buku itu sebenarnya tidak wajib, gitu ya, tidak wajib. Anda tidak diharuskan membeli. Kalau menggunakan buku pedoman atau buku pegangan yang lain itu juga ya boleh saja, buku hortikultur apa saja pun boleh. Jadi yang berisi tentang ini, topik-topik untuk kuliah ini dari 1 sampai ke minggu ke-16 itu, asal buku itu berisi itu silakan saja digunakan.
Tapi ada buku ajar yang sudah kami susun yang sesuai dengan urutan ini. Jadi itu sudah ada. Silahkan kalau penasaran kayak apa sih Bu Lara Bu Retno Pak Lukman nulis gitu ya, silahkan aja beli. Kalau misalnya tidak pun tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, jadi demikian saja saya menyampaikannya. Bu Retno ada tambahan Bu? Ya, sementara sudah cukup Bu Lara. Sudah cukup. Baik. Silakan, itu informasi-informasi yang perlu saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Barangkali masih ada pertanyaan sebelum saya tutup. Oh, ini akan saya kirim saja ini ya, lewat chat. Ya, sebentar. Berarti untuk yang minggu depan itu apa yang harus dikumpulkan mahasiswa ya Bu? Minggu depan berarti yang harus dikumpulkan adalah ini. Draft proposal. Yang minggu kedua ini. Draft proposal. Berarti mengumpulkannya karena pertemuannya hari Senin, paling lambat hari Minggu, begitu ya? Ini berapa Gimana? kelompok dibagi 3 dosen ya berarti ya? 8 kelompok. 8 kelompok dibagi 3 dosen. Jadi kelompok 1 sampai mungkin ya 8 kelompok, 3, 2. Pak Lukman 2 saja. Ya. Ya, tenang. Baik, jadi kelompok 1 sampai 3 itu dengan saya, 4 sampai 4, 5, 6 itu dengan Bu Retno gitu ya Bu Retno. 7, 8 dengan Pak Lukman. Jadi pembimbingnya saya tulis saja sekalian di sini, terus ini nanti saya segera share. Insert column to the right. Nah, pembimbing. Jadi Bu Ella, yang ini juga. Ini terus masuknya nih. 1, 2, 3. Oh, ini masuk ke sini. Oke, terus kemudian kelompok 4, 5, 6 itu dengan Bu Retno. Saya tulis inisialnya semua saja. Nanti yang kelompok 7 dan 8 itu dengan Pak Lukman. Nanti Pak Lukman juga saya hubungi. Jadi jangan khawatir nanti Pak Lukman, loh ini siapa ini gitu. Ini. Bu Lara, kira-kira kalau untuk yang tinggalnya berjauhan bagaimana ya? Untuk komunikasinya tuh. Ya kira-kira atau mahasiswa biasanya punya ide lebih kan. Ya, bagaimana? Saya bayangkan ini ada kira-kira bagaimana? Satunya Seperti di Kalimantan, satunya di Trenggalek. Nah, ini kan ketemu di mana? ya mau enggak mau kan kalau yang jauh begini ya gimana lagi gitu ya. Gimana nih Kasturi sama Denti? Kira-kira bermasalah atau bagaimana, atau ada kira-kira solusi bagaimana, atau oke saja Bu, saya biasa kok ini misalnya diskusi online gitu. Gimana nih Kasturi dan Denti? Yang lainnya kan kebetulan nih sama-sama di Pasuruan, misalnya Salsabila. Saya tahu nih Pasuruannya dari mana dan mana nih. Gimana Denti, Kasturi? Izin menjawab Bu. Ya silahkan. Saya Denti, insya Allah bisa Bu, itu lewat online gitu. Lewat Google Meet atau gimana gitu. Ya, oke. Kasturi juga oke? Ya Bu, lalu mungkin untuk jaga-jaga mungkin kami berdua masing-masing punya tanaman sendiri-sendiri gitu Bu. Oke, baik. Tamat. Tapi ya, oke, bagus itu ya.
Baik, tapi tetap berdiskusi lah ya, berdua, karena memang ini juga penilaiannya itu juga dari diskusinya, jangan sampai nanti Kasturi tidak tahu apa yang dilakukan Denti dan sebaliknya. Demikian juga untuk grup lain. Ya, meskipun ada di Malang tidak menjamin juga sih sebenarnya kalau komunikasinya juga lebih lancar. Jadi tergantung kepada usaha masing-masing anggota untuk agar bisa berdiskusi, bisa sama-sama mengambil manfaat sebanyak mungkin dari small project ini gitu ya. Baik, terima kasih Kasturi dan Tenti, tidak masalah Bu Retno, alhamdulillah. Iya, saya tadi ketika Kasturi menyampaikan ide untuk menanam sendiri-sendiri gitu ya, saya jadi terpikir itu mungkin bisa digunakan sebagai perlakuan lingkungan yang berbeda gitu. Bisa begitu. Mahasiswa satu dengan lingkungan ini berapa ulangan, kemudian mahasiswa yang lain dengan lingkungan yang berbeda gitu, misalkan bagaimana pertemuannya, tapi perlakuannya diusahakan sama gitu ya, misalkan pupuknya atau apanya lah gitu ya, tapi itu bisa dianggap sebagai perlakuan lingkungan yang berbeda, mungkin mengatasinya bisa. Ya bagus. Ya, di dalam rancangan percobaan pun ada rancangan acak blok. Ya, di mana percobaan blok 1 itu berbeda biasanya tempatnya dengan blok 2 dan masing-masing bisa bersifat sebagai ulangan. Jadi bisa begitu atau bisa juga perlakuan yang berbeda. Jadi bisa. Betul Bu Retno, terima kasih. Wah, jadi diskusi ini memang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Ya, makanya juga kami harapkan berdiskusi dengan tim untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Terima kasih untuk Kasturi tadi ya, sudah menyampaikan memberikan ide. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, baik. Kembali. Apalagi barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi?